setiamu setiap hari selalu baru. Engkau telah selamatkan jiwaku, kini ku hidup melayanimu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Sungguh ajaib kuasamu, tersedia di sepanjang waktu. Kau telah sembuhkan sakitku, tiada yang mustahil bagimu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh sungguh mulia panggilanmu, menjadi duta kerajaanmu, membebaskan jiwa terbelenggu, melayani seumur hidupku. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Oh haleluya, oh haleluya, besarlah karyamu. Oh haleluya, mulialah namamu. Haleluya, haleluya, besarlah karyamu. Haleluya, haleluya, mulialah namamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya senang sekali pada siang hari ini bisa mengunjungi Anda semuanya. Tentunya saya berdoa hari ini, siang ini Anda semua sedang dalam bersukacita, sedang dalam keadaan mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala perkara,
Meskipun kita tahu kita semua sedang menghadapi tantangan, ya kan? Dampak dari COVID-19 ini telah membawa berbagai macam pergumulan bagi kita semua. Ya kan, ada yang baru kena PHK atau sudah 6 bulan tidak ada income, ada yang kehilangan usaha, ada yang kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ini kenyataan yang harus kita hadapi, saudara-saudara. Kita semua, seluruh dunia sedang menghadapi situasi yang seperti ini. Tetapi itu tidak berarti akan menihilkan niat kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kesulitan, tantangan, pergumulan, masalah akan selalu ada dalam hidup ini. Selama kita masih makan nasi dan menginjak bumi katanya, Anda akan bertemu dengan kesulitan, Anda akan bertemu dengan pergumulan, Anda akan bertemu dengan masalah. Tetapi ketika kita bisa melihat, menafsirkan, memahami kesulitan dengan perspektif yang benar, saudara, kita akan mendapatkan kekuatan baru, kita akan mendapatkan berkat yang baru, kita akan mendapatkan kebijakan atau kebajikan atau hikmat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, saya selalu mengatakan jangan takut menghadapi kesulitan. Kita semua sedang menghadapi kesulitan. Saya tadi pagi berkhotbah mengenai seorang laki-laki yang hidup dengan penuh penderitaan, saudara. Tetapi ternyata penderitaan yang dialaminya itu bukan akhir dari segalanya. Saudara-saudara, kita pikir waktu kita menghadapi penderitaan itu adalah segala-galanya. Kemudian kita membuat keputusan yang salah, kita mengambil jalan pintas, kita putus asa, kemudian berpikir untuk mengakhiri hidup. Salah. Persoalan yang Anda alami, persoalan yang saya alami, persoalan yang kita alami menurut firman Tuhan itu adalah sesuatu yang biasa saja. It's common. Itu sesuatu yang lumrah. Yang saya alami dan yang saudara alami, yang teman-teman alami, kita semua punya. Namanya pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan. Artinya apa? Kalau itu sesuatu yang biasa, bukan hanya kita yang mengalami. Jadi jangan pernah mengatakan, di dunia ini tidak ada orang yang mengalami persoalan seperti saya. Saya pernah dengar ada orang yang mengatakan, Pak Paulus, saya ini punya persoalan pergumulan berat sekali. Dan di dunia ini tidak ada orang yang mengalami persoalan seberat saya, katanya. Saudara-saudara, saya harus mengatakan kepada Anda, kita semua pernah mengalami pergumulan. Kita semua pernah mengalami persoalan. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Kita semua pernah mengalami situasi terpuruk itu seperti apa. Saya kemarin sangat diberkati sekali dalam khotbah saya yang melalui streaming Zoom di Singapura, saudara-saudara. Ada sebuah gereja yang mengundang saya berkhotbah, yaitu pelayanan SOS, sahabat orang sakit. Dan saya mendengarkan kesaksian dari seorang ibu yang oleh karena pernah terbakar, sekarang kedua matanya tidak bisa mengeluarkan air mata. Dan untuk membeli obat atau air mata itu dia mengeluarkan 10 juta setiap bulan. Saudara-saudara, saudara pernah membayangkan di mana matamu tidak bisa melihat gara-gara tidak ada air mata lagi? Oh, saudara-saudara, saya bisa membayangkan apa yang sedang dialami oleh ibu ini. Dan dia menceritakan persoalannya demi persoalannya, masalahnya demi masalahnya yang datang bertubi-tubi. Ketika saya mendengar itu, saya langsung merefleksi diri. Oh, ternyata ada orang yang lebih berat masalahnya. Ada orang yang lebih parah masalahnya. Ada orang yang lebih sulit pergumulannya. Saya kemudian mengangkat tangan, Tuhan, terima kasih. Kalau masih bisa diizinkan untuk menatap hari ini, melihat terang mentari, mendengarkan kicauan burung, dan masih bisa makan 3 kali. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau baik. Jadi saudara, firman Tuhan mengatakan persoalan yang kamu alami adalah biasa. Tahu biasa? Common. Apa artinya? Bukan hanya saudara yang mengalami.
Orang-orang yang lain juga mengalami. Contoh, saudara mengeluh, wah Pak, saya ini rumah tangga saya mendekati kehancuran. Suami saya selingkuh. Bukan hanya sekali Pak, 3 kali. Apa yang saya lakukan? Di dunia ini tidak ada orang yang mengalami tantangan seperti saya. Jangan cepat-cepat membuat penilaian seperti itu. Ada wanita lain yang pernah ditinggal selingkuh 4 kali, bahkan diceraikan. Tetapi orang yang pernah saya temui itu, dia mengalami keajaiban. Karena apa? Dengar baik-baik saudara. Masalah yang dihadapi dengan cara berserah kepada Allah, ditambah hati yang tabah, bisa mendatangkan berkah. Kalau tidak percaya, dengarkan kisahnya Ibu Carol. Ibu Carol adalah seorang wanita dari Enid City di Oklahoma yang saya pernah menginap di rumahnya dengan keluarga saya. Karena kami diongkosi dari Bali menuju ke Atlanta, kami bernatalan di sana. Tetapi ada satu berkat yang saya tidak akan pernah lupa dan kemana-mana saya ceritakan kepada banyak orang. Karena apa? Ibu Carol pernah ditinggal selingkuh suaminya 4 kali. Bukan hanya itu saudara, setelah dia ditinggal selingkuh, dikhianati, suaminya menceraikan dia. Ibu Carol dengan 2 anaknya menderita oleh karena peristiwa itu. Tetapi dia ingat kebenaran firman Tuhan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Allah tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Dan Allah nanti pada waktunya akan memberikan jalan keluar bagimu. Itu kata firman Tuhan. Itu janji dari Tuhan. Dan kalau itu janji dari Tuhan, itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Itulah sebabnya waktu saya mendengarkan kelanjutan dari kisahnya Ibu Carol, saya sangat diberkati. Karena saya tanya, Ibu, waktu Ibu mendapati suami selingkuh 4 kali dan bahkan Ibu diceraikan, apa yang Ibu lakukan? Dia mengatakan, Pak Paulus, saya percaya kebenaran firman. Saya berdoa setiap hari. Suatu saat suami saya akan kembali ke pelukan saya. Suatu saat dia akan bertobat dan mengingat kembali istri dan anak-anaknya. Saudara-saudara, 2 tahun dia berdoa, berlutut, berserah kepada Tuhan. Dan apa jadinya? Setelah dia berdoa 2 tahun, pada malam Natal, pada waktu dia sedang berdoa, di saat yang sama ada seorang laki-laki yang bernama Kyle William melangkah ke sebuah gereja di malam Natal itu. Dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Dia bertobat, meneteskan air mata. Dan orang pertama yang dia hubungi adalah mantan istrinya, yaitu Ibu Carol. Saudara-saudara, waktu saya mendengar kisah itu hati saya terharu sekali. Kemudian saya tanya, Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Kyle William mengajak pertemuan di restoran. Dan pertama kali yang dia lakukan adalah, maukah kamu menikah lagi dengan aku? Maukah kamu menikah lagi dengan aku? Apa jawab ibu? Pada waktu Pak William mengajak ibu untuk menikah lagi, saya mengatakan, puji Tuhan, itulah doa saya. Dan akhirnya mereka diberkati dengan pernikahan kembali, saudara-saudara. Dan Tuhan memulihkan segalanya. Bukan hanya pernikahannya yang dipulihkan, usahanya yang bangkrut dipulihkan. Tahun yang lalu saya mengunjungi Kyle William dengan Carol. Dan dia diberkati, dia tunjukkan ada kliniknya yang jumlahnya 44. Ada pom bensin yang jumlahnya 34. Ada lagi usaha pengeboran minyak. Saudara-saudara, saya melihat orang ini dipulihkan. Ibu Carol dipulihkan. Dan dia yang pernah mengatakan, oh, di dunia ini tidak ada orang yang mengalami pergumulan seberat saya. Ternyata ada orang-orang lain yang pernah juga mengalami dan dipulihkan. Jadi saya tidak tahu situasi saudara. Kalau mungkin saudara sudah sampai kepada satu titik, di dunia ini tidak ada orang yang mengalami penyakit seperti saya. Di dunia ini tidak ada orang yang mengalami pengkhianatan yang menyakitkan seperti saya. Di dunia ini tidak ada orang yang mengalami pergumulan berat seperti saya. Dengar baik-baik saudara, saudara salah. Ada orang-orang yang mengalami. Karena apa?
Pergumulan yang kamu hadapi itu biasa, artinya common. Artinya tetangga saya ngalami, teman saya ngalami, orang-orang yang dulu juga ngalami, yang sekarang juga bisa mengalami. Common. Jadi Anda tidak sendiri. Itu berarti kalau temanmu bisa mengatasinya, saudara juga bisa mengatasinya. Kalau Kyle William dan Carol William dipulihkan pernikahannya, pernikahanmu juga bisa dipulihkan. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya ingin mengajak saudara-saudara untuk jangan cepat putus asa dan menghakimi diri sendiri dan mengatakan tidak ada orang yang mengalami pergumulan seberat saya. Amin. Pelajaran yang kedua, Allah tidak akan pernah memberikan pencobaan atau trial atau ujian melebihi kekuatan Anda. Itu janji firman Tuhan. Allah tidak akan mengizinkan ujian melebihi kekuatan. Saya selalu mendengarkan dan mengingatkan saudara-saudara bahwa kalau kekuatan Anda memikul 10 kilo, Tuhan tidak akan memberikan 20 kilo. Kalau saudara bisa menjinjing 5 kilo, Tuhan tidak akan memberikan sampai 50 kilo. Artinya Allah tahu karena dia maha tahu. Allah mengerti karena dia maha mengerti. Allah peduli karena dia maha peduli dengan keadaan saudara. Amin. Jadi ingat baik-baik bahwa your problem is temporary. Masalahmu itu sifatnya sementara. Your problem is temporary. Semua pergumulan kita, masalah kita, penyakit kita, pengkhianatan itu sifatnya sementara. Itulah sebabnya dalam situasi kita menghadapi pergumulan yang sementara, gunakanlah firman yang bernilai kekal. Firman Allah yang tidak lekang oleh panas, oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi. Karena kebenarannya bisa dijamin lintas generasi. Yaitu kebenaran firman Allah. Maka dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang hidup di dalam firman ketika menghadapi ujian, dia akan menggunakan firman untuk menerjemahkan kesulitan, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Sehingga suatu saat saudara bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Saudara-saudara, kita semua pernah menghadapi kesulitan. Kita semua pernah menghadapi problema, pergumulan. Tetapi saya tahu bahwa suatu saat Tuhan akan mengangkat atau meringankan beban kita. Karena dia pernah mengatakan serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena dia peduli dengan saudara. Saudara, Yesus juga pernah mengatakan marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu janji Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan aku tidak sanggup? Beban ini terlalu berat. Tuhan, aku tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan ini. Saudara-saudara, saya pernah punya pengalaman-pengalaman berat di mana saya sudah sampai di satu titik. Kelihatannya saya tidak sanggup. Saya tidak mampu. Saya sudah berjuang menggunakan segala macam cara, tapi ini yang terjadi dalam hidup saya. Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak sanggup. Saudara-saudara, kalau saudara pernah sampai di titik seperti itu, Anda juga tidak sendiri. Ada orang-orang lain yang hidupnya dipenuhi dengan persoalan demi persoalan. Masalah datang silih berganti, yang satu belum selesai, yang satu datang, semua datang bertubi-tubi. Dan secara akal manusia Anda sudah kehilangan segalanya. Apapun yang selama ini Anda andalkan sudah tidak bisa apa-apa lagi. Seperti seorang ibu yang kemarin saya dengar anaknya kena kanker darah. Dan pada akhirnya dia harus menghabiskan begitu banyak uang dan dia dalam satu titik di mana dia sudah tidak mampu lagi. Tetapi cara Tuhan selalu ada. Dia tidak akan memberikan apa yang tidak mampu Anda jalani atau Anda pikul dalam kehidupan. Saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kekuatan ekstra. Tuhan punya
kekuatan ekstra yang bisa Anda miliki, yaitu kekuatan roh. Karena Tuhan mengatakan roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Seberat-beratnya persoalan saudara, serumit-rumitnya masalah saudara, mungkin besar-besarnya problem yang saudara hadapi, Allah jauh lebih besar, Allah jauh lebih berkuasa, Allah jauh lebih mampu, sehingga Anda bisa mengatakan seperti Rasul Paulus, di saat aku tidak berdaya, di sanalah aku melihat kekuatan Allah yang luar biasa. Di saat saudara tidak mampu, di saat saudara merasa Tuhan aku menyerah, disitulah Anda akan mengandalkan Tuhan. Saya kadang-kadang mengintrospeksi diri, saudara. Ada dalam waktu-waktu kehidupan kita ini, kadang-kadang kita mengandalkan sesuatu yang salah. Mengandalkan gelar. Saya pernah dapat kesempatan belajar di luar negeri 3 tahun. Dapat gelar S2. Wow, rasanya wow hidup ini. Tapi ternyata gelar tidak bisa menyelesaikan penyakit kanker saya. Waktu saya terkapar karena kanker, gelar saya tidak bikin apa-apa. Bagaimana dengan uang? Ada orang yang mengandalkan uang selama ini. Dia pikir kalau saya sudah punya uang, segala persoalan saya akan beres. Bagaimana dengan teman saya Horsul? Yang dia adalah pendiri Ritz-Carlton yang kayanya bukan main, rumahnya halamannya 12 hektar. Waktu kena kanker, uangnya tidak bisa menyelesaikannya. Saudara-saudara, ada orang yang begitu terkenal, begitu populer, tapi kepopulerannya juga tidak bisa menyelesaikan pernikahannya. Banyak orang-orang populer yang bercerai. Itulah sebabnya ada waktu dalam hidup kita akan dituntun oleh Tuhan memasuki situasi di mana Anda akan dihabisi oleh Tuhan. Anda akan dibuat terkapar, Anda akan diizinkan tidak berdaya. Sampai akhirnya Anda mengatakan, ya Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, Engkau adalah satu-satunya kekuatanku. Engkau adalah batu karang perlindunganku. Hanya kepadamu aku bersandar. Titik itulah yang membuat akhirnya Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Itulah sebabnya benar ilustrasi ini yang mengatakan seperti ini. Ketika saudara bisa membuka tangan, Allah akan melipat tangan. Tapi ketika Anda melipat tangan, berserah kepada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada kuasanya, mengizinkan Allah berperkara dalam hidup Anda, di saat itulah Allah akan membuka tangan dan menolong Anda yang sedang terkapar tidak bisa berbuat apa-apa. Benarlah kata Rasul Paulus, di saat aku lemah, disitulah aku melihat kuasa Allah. Jadi saudara-saudara, dengar baik-baik, Tuhan sudah mengirimkan kuasanya tinggal di dalam hati saudara untuk memampukan Anda mengatasi apa yang dianggap tidak mampu. Maka berjalanlah, hiduplah bergantung kepada kuasa rohnya. Tuhan bisa memberikan kekuatan melalui firman. Tuhan bisa memberikan kekuatan melalui nasihat atau suara dari Roh Kudus di dalam hati saudara. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar Anda untuk menguatkan Anda saat Anda merasa lemah. Itulah sebabnya ketika Anda sedang menghadapi pergumulan, Anda sedang menghadapi kesulitan-kesulitan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Jangan menjauhkan diri dari pertemanan. Justru di saat itulah carilah orang-orang yang bisa memberikan nilai plus. Sahabat Anda, hamba Tuhan yang Anda kenal, teman-teman Anda. Cari mereka karena merekalah yang akan menolong saudara. Dengar, cara Tuhan menolong orang selalu pakai orang. Cara Tuhan mencukupkan orang selalu pakai orang. Maka jadilah hubungan yang baik. Milikilah persahabatan yang baik dengan teman-teman karena merekalah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk meringankan beban Anda. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatanmu. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan jalan keluar.
Itu janji Tuhan. Seberat-beratnya persoalan Anda, sesulit-sulitnya pergumulan Anda, mungkin Anda sudah mengatakan, Pak Paulus, saya sudah sampai di titik putus asa, tidak sanggup, saya tidak tahu mau bikin apa lagi ini. Tuhan punya cara, karena Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong hambanya. Amin. Tuhan selalu punya cara. Kita yang karena pikirannya terbatas, akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas, kadang-kadang kita sudah menghakimi diri sendiri. Habislah riwayat saya, habislah riwayat pernikahan saya, habislah usaha saya, habislah karir saya, menurut ukuran manusia. Tetapi bagi Tuhan, saudara-saudara, Tuhan punya segala macam cara untuk menolong umatnya. Perhatikan baik-baik perjalanan umat Israel. Pada waktu mereka sudah terjepit oleh karena tentara Mesir sudah siap-siap untuk menyerbu mereka, dan di depan ada laut. Tuhan punya cara, dengan cara membelah laut itu sehingga umat Israel bisa lepas. Pada waktu mereka tentara-tentara Fir'aun mau menyerang di dalam laut, mereka terkubur hidup-hidup di dalam air. Pada waktu mereka sudah ada di tanah seberang, mereka kehausan, tidak ada air, mereka mulai menggerutu dan mulai bersungut-sungut. Tuhan memakai Musa untuk menggunakan tongkatnya memukul sebuah batu, dan dari dalamnya keluar air bersih, air mineral yang gratis. Waktu mereka pengen makan daging, Tuhan kasih mana dan Tuhan kasih burung puyuh kepada mereka. Saudara-saudara, jangan pikir ketika Anda sudah menghadapi persoalan yang tidak bisa Anda atasi sendiri, kemudian itu akhir dari segalanya. Jangan pernah berpikir itu. Karena apa? Tuhan selalu punya cara. Katakan kepada dirimu sendiri sekarang, Tuhan punya cara untuk menolong persoalanku. Katakan, saudara. Tuhan punya cara untuk menolong pernikahanku. Katakan, Tuhan punya cara untuk menolong keadaan ekonomiku. Katakan, Tuhan punya cara untuk menolong pelayananku. Tuhan selalu punya cara. Jadi kalau Anda menemui pintu yang tertutup atau jalan buntu, jangan berhenti di situ. Ada orang-orang yang karena ada pintu tertutup, udah dodok, istilahnya duduk di depan pintu, kemudian menyerah, mati di depan pintu. Cari pintu yang lain. Cari kesempatan. Cari sesuatu yang bisa barangkali memberikan alternatif jalan keluar buat saudara. Karena apa? Tuhan selalu punya cara. Tapi kita harus melangkah. Kita harus melangkah melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Seperti 4 orang kusta yang dalam keadaan maju kena, mundur kena. Kesimpulan akhir mereka karena mereka sudah tidak makan berhari-hari dan pintu gerbang sudah tertutup. Mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdiskusi dan ujung-ujungnya kalau kita mati, kita akan mati. Tapi kalau kita masih bisa berusaha, mari kita pergi. Kita pergi ke perkemahan musuh. Siapa tahu mereka bisa kasih kita makan, kita akan hidup. Tapi kalau mereka mematikan kita, wasyukurilah, alhamdulillah. Saudara bisa mengikuti di dalam 2 Raja-Raja pasal 7. Apa yang terjadi dengan 4 orang kusta itu? Mereka melangkah, melakukan bagiannya, dan mereka tidak menyangka di tengah perjalanan Tuhan mengirimkan keajaiban. Musuh-musuh atau tentara-tentara itu lari meninggalkan kemahnya, meninggalkan rangsum makanannya, karena mereka mendengar bunyi deru suara kuda yang jumlahnya ribuan. Padahal hanya 4 orang yang sakit kusta yang sedang melangkah menuju ke perkemahan itu. Jadi Tuhan bisa melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Maka dalam situasi yang sulit, ingat baik-baik, Allah selalu punya cara untuk menolong saudara. Amin. Amin, saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk mengatakan, Tuhan, apa yang saya alami sifatnya sementara. Tuhan, Engkau selalu punya cara untuk menolong saya. Tuhan, apa yang saya hadapi saya mampu akan memikulnya. Karena itu janji Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara mau didoakan karena saudara mengatakan, Pak, saya tidak tahu lagi harus berbuat apa hari ini.
Saya tidak tahu lagi harus berusaha apa, harus melakukan apa. Saya tidak tahu. Saya hanya pengen kalau bisa hidup ini segera berakhir. Kalau Anda sudah sampai di situ, Anda sudah di ujung keputusasaan. Anda sedang dalam bahaya. Karena Anda sudah sampai di titik no hope atau hopeless. Ketika Anda sudah hopeless, tidak punya daya untuk berharap lagi kepada Tuhan, Anda sedang dalam perjalanan yang sangat-sangat mengenaskan. Baharui harapan saudara. Kembali datang kepada Tuhan. Yakini setiap kebenaran. Berserulah kepada Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Dan minta kuasanya. Dan izinkan Tuhan hari ini bekerja buat saudara. Amin. Taruh tangan di dada. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan Dia menjawab doa saudara. Izinkan Dia menjamah sakit penyakit saudara. Izinkan Roh-Nya memulihkan hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin mereka sampai di titik tidak sanggup, tidak mampu, putus asa. Kepada saudara-saudaraku yang sedang mengalami titik seperti ini dalam hidup mereka, titik yang terbawah dalam hidup, mereka merasa tidak mampu. Oh Tuhan, Engkau hadir dalam hati mereka. Engkau menguatkan roh dan jiwa mereka untuk kembali percaya kepada kebenaran firman. Dan pada waktu kami percaya kepada kebenaran, kami melihat iman itu bangkit. Dan iman itulah yang menggerakkan kuasa-Mu. Pulihkan pernikahan, pulihkan ekonomi, pulihkan pelayanan, pulihkan usaha, pulihkan iman kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, saya rindu sekali kebenaran firman Tuhan ini memberkati Anda pada siang hari ini. Dan kalau saudara diberkati, jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Amin. Dan saya mau memberitahukan kepada saudara bahwa Making Life Better sudah punya aplikasi. Jadi saudara-saudara bisa mendengarkan khotbah-khotbah renungan, bahkan kata bijak yang biasa ada di radio atau dulu pernah ada di live TV. Saudara bisa mendownload atau bahkan mendengar setiap hari dimanapun Anda berada. Download aplikasi Making Life Better gratis. Saudara tidak perlu bayar. Saudara cukup mendownload dan saudara akan diberkati. Karena tiap minggu selalu ada firman yang baru yang akan menolong saudara-saudara. Amin. Dan izinkan saya menyapa saudara-saudara yang sudah bergabung. Ada Ibu Esther, ya. Ibu Esther yang sudah bergabung ini. Saya kurang tahu Ibu ada di mana, tetapi saya bisa melihat Ibu, saya cek ini ya, Ibu Esther Nugrah ya, yang mengatakan Tuhan selalu menolong saya dengan kuasa yang ajaib. Amin. Itulah kerinduan saya Ibu. Setiap hari ada kekuatan yang memberkati, karena orang yang bersandar kepada kebenaran firman, orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu diberi, dilimpahi kekuatan. Amin. Ibu Tiur Maida Lubis, Ibu terima kasih sudah bergabung. Saya yakin mungkin Ibu dari Sumatera Utara. Tuhan punya cara menolong hidupku. Amin. Yakini Tuhan akan menolong Ibu. Tuhan punya cara dan tidak pernah kehilangan akal, kehilangan cara. Dan sahabat saya yang ada di Ambon ini, Pak Wahyu, apa kabar Bapak? Pak Wahyu yang selalu mengatakan terima kasih sharingnya Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih juga. Bapak sudah selalu memberkati pelayanan Mercy setiap bulan untuk menolong anak-anak yatim dan pelayanan-pelayanan Mercy yang lain. Jadi terima kasih untuk hambanya Pak Wahyu. Saya harap suatu saat Bapak bisa singgah ke Bali dan kita bisa kopi darat. Kita bisa ketemu dan bisa sharing-sharing mengenai pelayanan dan kehidupan. Dan saya berdoa Bapak juga dipakai Tuhan dengan promosi yang baru yang Tuhan berikan melalui pekerjaan Bapak. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara, ada Ibu Duani juga dari Sabah. Dari Sabah yang bergabung. Ternyata banyak yang dari Sarawak, dari Sabah, Malaysia, Singapura yang bergabung. Saya senang karena banyak di antara saudara-saudara yang sudah ikut mengulurkan tangan membantu seorang hamba Tuhan, Pak Otniel namanya, yang gerejanya sedang kami bedah, bahkan pastorinya juga akan kami bangun karena kasihan sekali saudara-saudara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada banyak yang
sudah mengulurkan berkat-Nya untuk memberkati hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Saya terharu sekali. Saya terharu kemarin ada beberapa rekan TKW yang bekerja di Malaysia, di Sabah, di Sarawak yang mengirimkan dana untuk membantu hamba Tuhan Pak Otniel supaya punya gereja yang lebih baik, punya pastori yang lebih baik. Saya terharu, dan atas nama hamba Tuhan Pak Otniel dan teman-teman yang lain, saya mau mengucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Karena saya yakin kebaikan Anda tidak akan pernah sia-sia. Tuhan bisa memberkati Anda dengan limpah-limpah, dengan cara yang luar biasa. Saudara-saudara, izinkan saya mengajak saudara satu hal yang sedang kami usahakan. Beberapa hari ini kami sedang berapat untuk menolong para hamba Tuhan di daerah yang memang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, saudara-saudara, mungkin sebentar lagi ada kampanye, ada penggalangan dana untuk memberkati 1.000 hamba Tuhan. Dengan apa? Sepatu baru sebagai hadiah Natal. Saudara-saudara, mengapa saya tergerak untuk menggalang dana untuk sepatu baru? Karena saya pernah ketamuan hamba Tuhan dari Pulau Sabu, namanya Pak Gottlieb. Saya ajak dia ke rumah, dan pada waktu dia duduk dengan saya, beberapa kali dia membetulkan sepatunya. Saudara-saudara, berkali-kali dia betulkan sepatunya, dan dia lihat, ternyata waktu saya lihat sepatunya ini sudah putus. Kemudian sudah katanya dilem 3 kali, tetapi terus kembali lagi, lepas lagi. Ini hamba Tuhan. Dan dia bilang itu satu-satunya sepatu yang dia punya. Aduh, saudara-saudara, waktu saya mendengar itu hati saya tersentuh sekali. Waduh, masih banyak orang-orang setia di pedesaan yang sedang bergumul untuk memiliki sepatu baru. Jadi Natal tahun ini, Kerinduan Mercy Indonesia, Yayasan Mercy Indonesia ingin menggalang dana untuk memberikan sepatu baru bagi para hamba Tuhan pedesaan yang membutuhkan. Dan saya tahu banyak yang membutuhkan. Bahkan staf saya baru saja survei bertanya kepada beberapa orang, hadiah Natal yang terbaik buat ibu untuk tahun ini apa? Sepatu baru. Saudara-saudara, saya teringat ada ayat yang mengatakan alangkah indahnya telapak kaki orang yang memberitakan kabar baik. Itulah sebabnya saya rindu, dan kalau saudara tergerak, saudara barangkali pengen ikut terlibat, saudara-saudara, dengan 200.000 kita bisa memberikan sepatu baru buat satu hamba Tuhan. 200.000. Dengan 200.000 saudara memberikan hadiah yang buat para hamba Tuhan yang dalam keadaan sulit di pedesaan, itu bisa menjadi sebuah hadiah yang tidak akan pernah dilupakan. Amin. Jadi saudara-saudara yang rindu untuk ikut berbagi sepatu baru buat para hamba Tuhan di daerah pedesaan, mari sama-sama ulurkan tanganmu, kita akan saling memberkati. Dan saya yakin saudara-saudara, ketika kita bisa saling memberkati, Tuhan juga akan memberkati kita semua. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengajak Anda semuanya. Mungkin saudara pikir, apa yang bisa saya lakukan di Natal tahun ini? Ingat baik-baik, ada hamba-hamba Tuhan yang memerlukan sepatu baru. Mari kita akan menolong mereka. Amin. Nah, saya sekali lagi ingin berterima kasih. Tidak semua saya bisa menyapa satu-satu karena banyak yang masuk. Tapi ada beberapa saudara, Ibu Desri ya, Veno Pasudi. Amin. Salam dari Batam. Terima kasih Pak. Salam untuk ibu-ibu dan saudara-saudara, bapak-bapak yang ada di Batam. Banyak yang nonton juga dari Batam ternyata. Demikian juga Pak Ben ya. Ben S ya. Pak, kalau bisa saya bisa tahu Bapak nonton dari mana. Ya, khotbah luar biasa. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, sekali lagi saya senang sekali ada banyak saudara yang sudah bergabung, dan saya rindu Making Life Better live seperti ini, atau YouTube atau video ini bisa menjadi sarana untuk Bapak Ibu bertumbuh dalam iman. Karena imanmu menentukan kualitas hidupmu. Semakin kuat iman, semakin bahagia hidup Anda. Itu janji firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam kitab Yeremia, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Ini hambanya nonton dari Jakarta Barat. Terima kasih Pak, dari Jakarta Barat. Luar biasa.
Jadi saudara, sekali lagi saya rindu mengajak Anda, mari bersama-sama getok tular. Getok tular itu artinya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Ada sebuah kampanye baru, yaitu hadiah Natal sepatu baru buat hamba Tuhan di pedesaan. 200.000 saudara bisa memberikan sebuah sepatu buat hamba Tuhan yang sangat memerlukan. Dan kami akan ke Sumba Barat, Sumba Timur, bahkan nanti akan ke Papua, ke daerah-daerah yang memang di pedesaan. Saya kalau ke Sumba Timur, ke desa-desa, bahkan jalan kaki, saudara-saudara, ke pelosok-pelosok yang memang jarang dikunjungi. Saya suka melakukan itu karena apa? Di sanalah saya bisa belajar banyak. Di sanalah saya bisa diberkati melihat kesetiaan para hamba Tuhan. Jadi saudara, jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda. Dan saya harus mengakhiri ini dengan sebuah lagu. Lagu yang saya yakin kita semua pasti akan senang mendengarkannya. Itu senang melayani Tuhan. Amin. Itulah kesukaan saya, senang melayani Tuhan. Belajarlah lagu ini dan saudara akan diberkati dengan lagu ini. Sungguh ku senang, aku bangga jadi anak Tuhan. Sungguh ku bangga mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, 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 hey, aku senang. Oh, hey, aku bangga, mewartakan kabar sukacita, menyaksikan kuasa dari surga, berbagi hidup dengan sesama. Sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Aku senang, aku bangga jadi anak Tuhan. Sungguh ku bangga, kabar sukacita, kuasa dari surga. Hey, 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 sungguh ku bangga, meski rintangan silih berganti, hati riang selalu memuji. Aku senang, aku bangga melayani Tuhan. Oh, hey, aku senang melayani Tuhan. Oh, hey, melayani Tuhan.
ku bangga